Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, saya akan melanjutkan cerita pembahasan 2 hari yang lalu yang judulnya kira-kira jangan tunda jual aset Anda bila sudah mau dilelang. Jadi ada cerita yang tidak tersampaikan sehingga target pembahasan itu tidak tercapai gitu. Jadi yang mau saya sampaikan dari pembahasan tersebut bahwa maksudnya itu kalau memang Anda sudah dalam posisi mau dilelang atau sudah terlelang, sudah dilelang tapi belum laku gitu ya, coba jangan berusaha menjual dengan harga yang harga normal atau harga mungkin dengan asumsi sekarang harganya sudah menjadi sekian, seperti itu jangan gitu. Jadi kondisi menjual aset Anda dalam posisi darurat itu tentu harus dimaknai dalam rangka untuk bisa menyegerakan melunasi hutangnya. Jadi jangan berpendapat itu tetangga kita 2 tahun yang lalu laku sekian, kita minta harga sekian. Jangan seperti itulah, karena yang terjadi bahwa memang kebetulan teman kita itu lakunya harganya tidak jauh-jauh dari harga normal. Untungnya seperti itu, karena sejak dia konsultasikan kepada kami, ternyata harga pasar rumah beliau dengan hutangnya itu relatif dekat. Sehingga saya bilang udah tenang aja kalau gitu, kenapa harus panik? Kalaupun harus dilelang dan laku, itu berarti kan Anda laku dengan harga pasar wajar. Sama aja Anda jual rumah itu, kemudian Anda lunasi hutangnya. Apa bedanya? Saya bilang itu. Nah, sejak itu dia tenang. Tapi yang terjadi sehingga sampai 5 tahun berlarut-larut itu karena beliau mencari harga terbaik. Bolak-balik ada pembeli, tapi dia nggak mau lepas gitu. Karena tiap kali ada pembeli, harganya sudah berubah naik lagi. Misalnya sekarang ditawarin dengan harga 700. 6 bulan kemudian ada yang mau 700, harganya sudah berubah jadi 7,5. Begitu seterusnya, sehingga tidak pernah tercapai ada pembeli yang akhirnya bisa buat melunasin gitu. Nah, untungnya beliau kasusnya adalah pinjamannya itu dekat dengan harga pasar jaminan, sehingga pada saat laku dilelang pun beliau sebenarnya nggak begitu rugi-rugi amat, karena harganya hampir sama dengan harga pasar wajar. Nah, yang saya maksudkan dari pembelajaran 2 hari yang lalu itu sebenarnya message-nya adalah kalau Anda bisa jual sendiri dengan harga pasar wajar, kemudian Anda negosiasikan dengan banknya sehingga Anda bisa mendapatkan keringanan, misalnya pembebasan denda, kemudian diskon bunga, sehingga bisa mendekati pembayaran pokoknya saja. Nah, misal harga laku 700, sisa pokok utang misalnya waktu itu 600 juta. Nah, kalau kemudian dilelang laku misalnya 650 juta, dia cuma dapat uang lebihan 50, atau kalau kemarin dia nggak dapat kelebihan itu. Nggak dapat kelebihan, jadi dianggap pas. Kalau nggak salah laku 7,5 itu. Jadi utang pokok bunga jadi 750 juta dan dia tidak ada lebihan. Sehingga ada penawaran dari pemenang lelang uang kerohiman untuk pindah 20 juta gitu. Kemudian dia cerita dia minta 50 juta. Nah, seandainya saat itu dia jual sendiri dengan katakan harga 750 juta, kemudian pokok utangnya di 600 juta, kemudian terjadi negosiasi bisa bayar bunga misalnya hanya 20 juta, maka dia laku 750 kurang 600 dikurangi 620, dia masih ada kelebihan 130 juta gitu. Jadi hindari lelang. Jadi kata kuncinya tetap hindari lelang, karena pada saat Anda harus laku melalui lelang, maka yang Anda derita adalah pertama harga diri, kedua pokok bunga, denda, dan biaya-biaya lelang harus dibayar semua. Padahal kalau Anda jual sendiri, Anda bisa negosiasi dendanya, Anda bisa negosiasi bunganya, bahkan bisa jadi Anda bisa bayar pokoknya saja.
Gitu ya, pembelajaran 2 hari yang lalu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, baru saja saya terima tamu gitu, teman dari kota yang sama dengan tempat tinggal saya. Jadi dia bawa sebuah surat yang isinya adalah surat peringatan ketiga atau peringatan terakhir dari sebuah bank pemerintah. Jadi dia punya pinjaman KPR. Jadi kira-kira 5 bulan yang lalu dia sudah menunggak, dan menunggaknya sudah lebih dari 5 bulan yang lalu ya. Kemudian dia 5 bulan yang lalu tuh dia jual salah satu rumahnya yang lain yang bukan buat yang buat jaminan, jadi jaminannya 2. Kemudian dia tebus sebagian, artinya pelepasan parsial. Dari 2 jaminan itu yang satu dijual untuk menebus hutangnya, untuk mengurangi hutangnya yang ada gitu. Nah, singkat cerita, negosiasinya saat itu penjualan aset tersebut untuk mengurangi pokok hutangnya. Nah, karena tidak disertai dengan restrukturisasi atau tidak disertai dengan perubahan perjanjian kredit, jadi bulan berikutnya dia tetap ditagih setiap bulannya sejumlah angsuran yang lama gitu ya, karena memang tidak ada perubahan perjanjian kredit, sehingga tiap bulan angsurannya adalah seperti yang awal gitu. Nah, tadi dia bawa surat, tiba-tiba dapat surat peringatan terakhir karena penjualan aset 5 bulan yang lalu itu, walaupun meskipun sudah banyak mengurangi pokok, tapi tetap menyisakan sisa hutang dan sisa bunga. Kemudian bulan-bulan berikutnya dia bisa mengangsur tapi nggak penuh gitu. Nah, dia datang, dia tunjukkan suratnya yang isinya ya biasalah surat tagihan gitu ya. Nilai pokoknya sebenarnya kecil, tapi yang besar itu nilai bunga yang belum terbayar karena pembayaran penjualan aset 5 bulan yang lalu itu untuk mengurangi pokok hutang, tidak membayar bunga. Jadi di situ masih kelihatan besar kelihatannya, tapi sebenarnya pokok hutangnya kecil. Nah, dia ketakutan dan dia bilang bahwa sebenarnya saya 2-3 bulan lagi saya dapat uang, Pak. Ini gimana menghindari lelang? Jadi saya bilang, ini kayaknya belum mau dilelang, Pak. Ini biasalah surat peringatan kayak gini, surat peringatan ketiga atau terakhir, besok datang lagi surat peringatan satu lagi, kedua lagi, ketiga lagi, dan seterusnya, bolak-balik 1, 2, 3, 1, 2, 3, saya bilang gitu kan. Nah, yang menarik dari surat tersebut, ada embel-embel bila sampai dengan tanggal 30 April tidak melunasi tunggakannya, maka akan dilakukan penempelan spanduk dengan tulisan rumah dan tanah dan bangunan ini sedang digunakan sebagai agunan di bank ... dan sedang dalam persiapan menuju lelang. Nah, itu yang membuat dia panik sehingga datang ke rumah saya. Saya bilang, nggak ada hak bank masang seperti itu ya. Coba lihat video-video saya sebelumnya. Tidak ada hak bank pasang tulisan seperti itu, karena aset itu aset Anda gitu. Sekalipun bank mungkin bisa menunjukkan adanya perjanjian atau surat pernyataan saat Anda terima kredit, itu namanya klausula baku, dan itu bisa kita bantah. Kenapa? Aset itu milik Anda, tidak berpindah kepemilikannya, hanya untuk agunan bank, sehingga Anda punya hak untuk mengizinkan atau melarang. Kalau Anda izinkan untuk dipasang, ya nggak ada masalah gitu. Tapi bukan berarti bank semaunya sendiri masang tanpa persetujuan, bahkan seolah-olah dia semau-maunya dia boleh gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi saya bilang, tolak saja. Kalau pegawai bank datang mau masang itu, tolak saja, karena nggak ada gunanya itu, dan selain untuk mempermalukan Anda, saya bilang itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.